warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Nabila, NIM 191404024 dari kelas Tadris Matematika A, semester 4. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Matematika Describe yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya ya. Selamat menyaksikan videonya. Baiklah, kita masuk pada soal yang pertama, yaitu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa mengambil kuliah matematika discrete, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Nah, di sini yang ditanyanya yaitu berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika discrete saja. Kita jawab. Nah, di sini kita misalkan A1 sama dengan siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. A2-nya sama dengan siswa yang mengambil kuliah matematika discrete. Dan A1 dan A2 sama dengan siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Maka kita dapat kekardinalan dari A1 sama dengan 345, kekardinalan dari A2 sama dengan 212 siswa, dan kekardinalan dari A1 dan A2 sama dengan 188 siswa. Nah, karena yang ditanyanya di sini berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika discrete saja, kita buatkan rumusnya yaitu kekardinalan dari A1 atau A2 sama dengan kekardinalan dari A1 ditambah kekardinalan dari A2 dikurang kekardinalan dari A1 dan A2. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja nilai dari kekardinalan A1, kekardinalan A2, dan kekardinalan A1 dan A2. Kita masukkan dulu nilai dari kekardinalan A1-nya yaitu 345 ditambah nilai dari kekardinalan A2 yaitu 212 dikurang nilai dari kekardinal A1 dan A2 yaitu 188. Nah, 345 ditambah 212 dikurang 188 sama dengan 369. Jadi, siswa
yang mengambil kalkulus saja adalah 369 dikurang 345 sama dengan 24 siswa. Sedangkan siswa yang mengambil matematika discrete saja adalah 369 dikurang 212 sama dengan 167 siswa. Kita masuk pada soal yang kedua, yaitu tentukanlah banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Nah, kita jawab. Di sini kita misalkan nilai A1 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. A2 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. A1 dan A2 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. A1 dan A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. A2 dan A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. A1 dan A2 dan A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Maka kita dapat A1 sama dengan 1000 dibagi 5 sama dengan 200, A2 sama dengan 1000 dibagi 7 sama dengan 142, A3 sama dengan 1000 dibagi 11 sama dengan 90, A1 dan A2 sama dengan 1000 dibagi 35 sama dengan 28, A1 dan A3 sama dengan 1000 dibagi 55 sama dengan 18, A2 dan A3 sama dengan 1000 dibagi 77 sama dengan 12. Selanjutnya A1 dan A2 dan A3 sama dengan 1000 dibagi 385 sama dengan 2. Maka A1 gabungan A2 gabungan A3 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dikurang A1 dan A2 dikurang A1 dan A3 dikurang A2 dan A3 ditambah A1 dan A2 dan A3 sama dengan kita masukkan nilai A1-nya yaitu 200 ditambah A2 yaitu 142. Selanjutnya kita tambah dengan A3 yaitu 90 dikurangkan dengan A1 dan A2 yaitu 28. Selanjutnya dikurangkan dengan A1 dan A3 yaitu 18. Selanjutnya dikurangkan dengan A2 dan A3 yaitu 12 dan ditambah A1 dan A2 dan A3 yaitu 2. Maka didapat hasilnya yaitu 376. Jadi bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi adalah 1000 dikurang 376 sama dengan 624. Baiklah, kita masuk pada soal yang keempat, yaitu tentukanlah deret Taylor dari fx sama dengan 1/1 dikurang x. Kita jawab fx sama dengan 1/1 dikurang x
maka F0 sama dengan Fx sama dengan 1/1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita cari turunan pertama dari Fx sama dengan 1/1 dikurang X kuadrat, maka didapat turunan pertama F0-nya sama dengan 1/1 dikurang 0 dikuadratkan sama dengan 1. Selanjutnya kita cari turunan kedua dari Fx sama dengan 2/1 dikurang X, maka didapat turunan kedua F0-nya sama dengan 2 dikurang 1 dikurang X sama dengan 2. Selanjutnya kita cari turunan ketiga dari Fx sama dengan 2/1 dikurang X dikuadratkan, maka didapat turunan ketiga dari F0 sama dengan 2/1 dikurang 0 dikuadratkan sama dengan 2. Jadi, deret Taylor dari Fx sama dengan 1/1 dikurang X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya. Setelah kita masuk pada poin yang B-nya, yaitu Fx sama dengan 1/1 dikurang X kuadrat. Kita jawab Fx sama dengan 1/1 dikurang X kuadrat, maka F0-nya sama dengan 1/1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita cari turunan pertamanya, yaitu Fx sama dengan 2x/1 dikurang X kuadrat, kita kuadratkan, maka didapat F0-nya sama dengan 2 dikali 0/1 dikurang 0 kuadrat dikuadratkan sama dengan 0. Selanjutnya kita cari turunan keduanya, yaitu Fx sama dengan 2/2 dikali 1 dikurang X kuadrat dikurang 2x, maka didapat F0-nya sama dengan 2/2 dikali 1 dikurang 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita cari turunan ketiganya. Fx sama dengan 0, maka F0-nya juga sama dengan 0. Maka deret Taylor dari Fx sama dengan 1/1 dikurang X kuadrat adalah 1 dikali X 0
per 0 faktorial ditambah 0 dikali X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Kita masuk pada soal yang kelima, yaitu tentukanlah barisan FPB dan barisan FPE dari yang A, PX sama dengan 2X ditambah E pangkat negatif X. Kita jawab PX sama dengan 2X ditambah E pangkat negatif X sama dengan 2X ditambah 1 dikurang X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial dikurang X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial dan ditambah seterusnya. Selanjutnya sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial dikurang X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya. Maka didapat barisan FPB di atas adalah sama dengan 1 per 2 faktorial negatif 1 per 3 faktorial 1 per 4 faktorial negatif 1 per 5 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang B-nya. Selanjutnya kita masuk pada poin B-nya, yaitu PX sama dengan 3 ditambah 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ditambah seterusnya. Kita jawab PX sama dengan 3 ditambah 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Sama dengan kita keluarkan 3-nya, 3 berarti dikali 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya sama dengan 3 1 ditambah X ditambah 2 faktorial dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 faktorial dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial dikali X pangkat 4 per 4 faktorial
ditambah 5 faktorial dikali X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Sama dengan kita kali ke dalamkan 3 dikali 1, 3 dikali X, dan begitu juga seterusnya. Kita dapat 3 ditambah 3X ditambah 3 dikali 2 faktorial dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 dikali 3 faktorial dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 3 dikali 4 faktorial dikali X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 3 dikali 5 faktorial dikali X pangkat 5 per 5 faktorial. Maka didapat barisan dari FPE di atas adalah sama dengan 3 dikali 2 faktorial 3 dikali 3 faktorial 3 dikali 4 faktorial 3 dikali 5 faktorial dan seterusnya sampai 3 dikali n faktorial. Selanjutnya kita masuk pada soal yang keenam, yaitu tentukanlah bentuk sederhana dari FPB dari barisan BN sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Kita jawab PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali X ditambah 0 dikali X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah dan seterusnya. Sama dengan kita keluarkan X pangkat 3, maka didapat X pangkat 3 dalam kurung 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Sama dengan X pangkat 3 dikali 1 per 1 dikurang X sama dengan X pangkat 3 sama dengan 1 dikurang X. Maka bentuk sederhana dari FPB dari barisan BN sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1 sama dengan X pangkat 3 per 1 dikurang X.
Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketujuh, yaitu tentukanlah bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 31, 31, 31 dan seterusnya. Kita jawab PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali XN per N faktorial sama dengan 3 ditambah 1 dikali X ditambah 3 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 dikali 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Selanjutnya sama dengan 3 ditambah X ditambah 3 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan 3 ditambah 3X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya kita keluarkan 3, maka didapat 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya. Selanjutnya sama dengan 3 di dalam kurung E pangkat X ditambah X pangkat negatif X per 2 ditambah E pangkat X dikurang X dikurang E pangkat X dikurang X pangkat negatif X per 2 sama dengan, kita kali ke dalamkan, 3 E pangkat X ditambah 3 E pangkat negatif X ditambah E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2 sama dengan 4 E pangkat X ditambah 2 E pangkat negatif X per 2 sama dengan 2 E pangkat X ditambah E pangkat negatif X.
Baiklah, selanjutnya kita masuk pada soal yang ke-8, yaitu ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga poin A, tidak ada kotak yang kosong. Kita jawab di sini tidak ada kotak yang kosong, maka setidaknya ada satu koin dalam satu kotak. Maka PX sama dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 dikali 1/1 dikurang X pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 sigma dari R sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung 5 ditambah R dikurang 1 R tutup kurung X pangkat R sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga 5 ditambah R dikurang 1 R X pangkat R ditambah 5 sehingga banyaknya cara untuk menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda demikian hingga tiap kotak mendapatkan paling sedikit satu koin adalah koefisien X pangkat 89 dalam PX yaitu 84 ditambah 4 84 sama dengan 88 faktorial 84 faktorial sama dengan 88 dikali 87 dikali 86 dikali 85 dikali 84 faktorial per 84 faktorial sama dengan 48 1302 EE9. Selanjutnya yang B-nya yaitu 3 kotak
3 kotak pertama masing-masing mendapatkan paling sedikit 10 koin. Jawabannya, nah di sini karena 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan 10 koin, sehingga koin sebanyak 89, maka untuk mendapatkan koefisien X pangkat 89, maka dibutuhkan R sama dengan 59, sehingga 4 ditambah 59 tutup kurung sama dengan 63, 59 sama dengan 14, 29, 59, 60. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan buat di kolom komentarnya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.